Asus Zenfone 11 Ultra adalah sebuah HP flagship terbaiknya dari Asus di 2024. Benarkah demikian? Apakah memang HP ini mendapatkan upgrade signifikan dari sisi kameranya? Benarkah demikian? Mari kita lakukan review dari Asus Zenfone 11 Ultra ini. Sebelum kita membahas detail review dari Asus Zenfone 11 Ultra ini, mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, di mana HP ini untuk membawa prosesor Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB atau 16 GB tergantung varian yang kalian beli. Storage-nya 256 GB atau 512 GB tergantung yang kalian beli ya guys. Dan menariknya, untuk yang varian terendahnya 12256 itu dijual di harga 9,9 jutaan. Itu promo sampai di akhir bulan ini ya guys, jadi sampai tanggal 30 Juni ya guys. Itu menarik banget untuk dari sisi harganya. Jadi mari kita lakukan review dari Asus Zenfone 11 Ultra ini. Perubahan signifikan yang paling berasa ketika kita pakai HP ini selama penggunaan harian itu adalah dari sisi ukuran layarnya, di mana ukuran layarnya tuh 6,78 inch itu lebih besar daripada 5,99 inch di Asus Zenfone 10. Kemudian layarnya pakai layar LTPO AMOLED Full HD plus 144 Hz-nya itu juga cakep ya guys. Di bawah terik matahari juga nyaman dan gak ada masalah ya guys. Kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan harian untuk layarnya. Untuk Netflix juga bisa resolusi tertingginya Full HD, dan dia juga sudah perlindungan Corning Gorilla Glass Victus ya guys, dan itu menarik banget ya guys. Jadi untuk penggunaan layar, kemudian desain ini juga cakep ya guys. Akibat dari perubahan ukuran layar tersebut, tentunya dari sisi desain pun ini akan menjadi pro dan kontra sendiri. Ada yang bilang mirip ROG 8, tapi perlu kalian tahu bahwa ROG 8 itu nggak persis-persis banget sama ini. Ya mungkin secara tampilan ada miripnya, tapi tidak sama persis. Karena kalau di ROG itu dia layar belakang itu ada RGB-nya. Kemudian kalau di sini enggak guys. Dan ini menurut kita lebih kalem, lebih bisa dipakai casual user, dan lebih professional look lah guys. Dan ini menurut kita desainnya termasuk salah satu yang menarik dan unik di kelas harganya ya guys. Selain dari ukuran layar dan desain, menurut kita perubahan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya adalah dari sisi performance-nya, di mana performance dari Snapdragon 8 Gen 3 di HP ini termasuk bagus banget ya guys. Nyaman banget, tidak ada masalah, bahkan penggunaan harian tidak kita temukan ada stutter, tidak ada sama sekali, tidak ada. Dan nyaman banget, apalagi dia UI-nya itu benar-benar bisa di-set seperti stok Android, itu jadi nyaman guys. Tapi kembali lagi ya, masalah UI itu adalah masalah preferensi dan kesukaan setiap orang ya. Dan menurut kita selama penggunaan harian tuh nyaman-nyaman aja. Tidak ada iklan, tidak ada aplikasi bloatware yang maksudnya mengganggu, yang kayak Play Store pihak ketiga tuh nggak ada guys. Jadi ini benar-benar murni, benar-benar pure. Jadi nyaman banget, enak banget. Terus untuk performanya juga bagus banget karena Snapdragon 8 Gen 3, dan manajemen panasnya juga bagus, sehingga buat performance gamingnya pun itu bagus. Bahkan menurut kita ini termasuk stabil banget dibandingkan Asus Zenfone 10 ya guys. Dan ini untuk performance kita uji coba menggunakan benchmark, kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian untuk gaming sendiri kita coba 4 game. Di sini ada game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Rata-rata FPS-nya. Game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Rata-rata FPS-nya. Dan terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, ini menunjukkan bahwa HP ini tuh punya performance yang bagus banget ya guys, berkat Snapdragon 8 Gen 3 dan sistem pendinginan yang sudah lebih bagus, lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya ya guys. Selain dari sisi desain, ukuran layar, dan performance yang dapat upgrade, ternyata ada lagi aspek yang di-upgrade dari Asus, yaitu adalah dari sisi baterainya. Baterainya di HP ini menggunakan baterai 5500 mAh, yang dimana ini benar-benar awet banget. Secara SOT, itu kita bisa tembus hingga 8 jam pemakaian full day ya guys. Jadi itu 8 jam pemakaian full day. Bahkan secara benchmark pun kita coba itu menggunakan 2 kali benchmark ya. Yang pertama menggunakan high performance mode, kemudian yang kedua adalah adaptif. Di mana yang kita gunakan untuk SOT 8 jam itu yang adaptif. Kemudian kalau misalnya yang untuk high performance mode itu juga termasuk lumayan bagus guys, termasuk awet loh guys, termasuk irit. Jauh lebih irit daripada Asus Zenfone 10.
Dan waktu dynamic itu juga jauh lebih irit lagi guys. Dan itu menarik banget ya guys. Jadi kita bisa apresiasi Asus kasih baterai yang awet banget ya guys. Kemudian selain baterainya yang sudah meningkat, untuk chargingnya sendiri, HP ini sudah support 65 watt power delivery fast charging dan 15 watt wireless charging. Cuma catatannya saat ini Asus sudah tidak memberikan kepala charger dalam kotak pembelian. Jadi kalian harus beli kepala charger sendiri yang support power delivery 65 watt. Ada banyak banget sekali di market sekarang ya guys. Kalian bisa cek, ada banyak merek lah guys. Itu kalian bisa cek aja yang 65 watt atau 100 watt, silakan aja. Tapi ini maksimal di 65 watt ya guys. Kemudian aspek berikutnya yang kita benar-benar rasakan perubahannya signifikannya itu dari sisi kameranya guys. Jadi ini adalah faktor yang memang menurut kita membedakan dari Asus ROG Phone 8 selain performance adalah kameranya. Karena kameranya tuh komplit banget guys. Pakai sensor Sony IMX890 untuk kamera utamanya. Ada kamera ultrawide 13 megapiksel. Ada kamera telefoto 32 megapiksel yang tidak ada di ROG Phone 8. Dan ini menarik banget ya. Untuk perekaman video, ini bisa switchable lens untuk kamera belakangnya, tiga-tiga bisa ya, kecuali flip ke depan ya guys. Untuk ke kamera depan tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya untuk 3 lensa ini bisa di resolusi 1080p. Tapi yang menarik di sini, untuk resolusi 4K juga bisa, asal cuma untuk kamera utama dan ultrawide. Untuk kamera telefoto entah kenapa tidak bisa 4K untuk yang switchable lensnya, itu agak disayangkan. Kemudian untuk kamera depannya yang memang kita masih agak sayangkan tuh maksimal di 1080p 30 fps. Tapi bisa kalian setting 60 fps tapi resolusi diturunin ke HD. Itu juga agak disayangkan. Kemudian, ini yang menarik juga. Kita menemukan bahwa secara kualitas overall itu sebenarnya meningkat signifikan dari generasi sebelumnya. Dan menariknya di sini, untuk kita gunakan sehari itu sudah bagus banget. Dan di sini ada sebuah fitur yang menarik banget, yaitu adalah portrait video. Tapi portrait video ini hanya bisa digunakan untuk kamera belakang. Dan itu pun hanya untuk kamera utama dan kamera telefoto. Itu juga agak aneh sih. Harusnya yang ultrawide juga bisa. Dan sangat disayangkan untuk kamera depannya nggak bisa portrait video. Selain itu, fakta kualitas kamera HP ini dalam kondisi low light pun, khususnya untuk perekaman video itu memang masih agak kurang. Karena noise-nya masih cukup berasa. Kalau buat foto menurut kita masih bagus. Dan kalian sambil lihat ini, kita sambil cerita, kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya juga ya guys. Jadi menurut kita nih menarik ya kita untuk sampaikan kepada kalian bahwa ini sebenarnya Asus sedang berusaha merebrand kualitas kamera dari Zenfone 11 Ultra ini memang jadi lebih bagus, lebih worth it, sehingga lebih menarik untuk dibeli guys. Dan dia juga punya mendapatkan upgrade dari sisi fitur Hyper Steady 3.0-nya. Dimana itu adalah mode untuk kayak seperti gimbal yang menjaga kestabilan ketika kita gunakan buat perekaman video. Jadi sudah ada ACE, dan itu ditambah lagi software Hyper Steady-nya itu jadi stabil banget ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Asus Zenfone 11 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini memang yang agak disayangkan dia maksimal di resolusi Full HD doang. Dan kita bisa lihat ini kualitasnya sebenarnya masih bagus dan oke banget ya. Dan ini memang suasana lagi hujan, jadi ya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana? Ini kita turun tangga loh guys, ini termasuk stabil banget. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian ke komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus Zenfone 11 Ultra ini ya guys. Oke, kita coba untuk perekaman kamera belakang dari Asus Zenfone 11 Ultra. Kita rekam di resolusi Full HD. Kenapa kita rekam di resolusi Full HD? Karena dia bisa switchable lens dari kamera utama ke kamera ultrawide seperti ini ya, kurang lebih seperti ini kamera ultrawide-nya. Terus kita juga bisa ke kamera telefoto. Nah, telefotonya kita coba ini 3 kali optical zoom. Jadi ini sesuatu hal yang benar-benar mendapatkan upgrade signifikan dari yang generasi sebelumnya. Sebenarnya untuk resolusi 4K itu bisa switchable lens, tapi cuma bisa ke ultrawide. Kalau ke kamera telefoto nggak bisa. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kalau misalnya kita coba perekaman dalam kondisi untuk perekaman video resolusi Full HD. Kita coba ke 4K ya guys. Oke, ini kita rekam untuk resolusi 4K kurang lebih seperti ini. Dan ya seperti yang kita bisa bilang, ini untuk 4K dia bisa juga untuk switchable lens ke kamera ultrawide seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau rekam lebih tajam, silakan ambil resolusi 4K. Dan ini sesuatu hal yang bagus untuk ultrawide-nya bisa 4K. Ini memang lagi hujan ya guys suasananya. Jadi kalau kalian tanya kenapa kok langitnya mendung-mendung seperti itu, ya memang karena hujan.
Kita switch coba lagi ke kamera utama, ini stabil ya, dan menarik banget. Ini kita belum aktifin yang ininya ya, fitur gimbalnya ya guys, ini, dan ini stabil banget lah. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah fitur HDR video, jadi kita bisa merekam dengan kualitas gambar yang lebih baik daripada kalau kita nggak pakai HDR. Langitnya pun lebih detail dibandingkan kalau misalnya kita tadi nggak pakai HDR. Cuma untuk yang HDR ini nggak bisa rekam di kamera ultrawide ataupun kamera telefoto. Tapi ini kita rekam di resolusi 4K ya guys. Nanti kita akan coba lihat kepada kalian untuk kestabilannya seperti apa. Juga kita akan coba untuk yang gimbalnya itu 6 axis, dimana di Asus Zenfone 10 yang sebelumnya itu stabil. Dan kita akan lihat untuk efeknya di sekarang ya guys. Kita akan coba untuk fitur ultra steady-nya, kita akan lari dari sini ke sana ya, dari posisi sini kita akan lari ke sana. Kita akan coba untuk lari, kita aktifin ini di resolusi Full HD dan cuma bisa kamera utama ya guys. Kita coba. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita cobain untuk fitur potret video dari Asus Zenfone 11 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera potret videonya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 11 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dia bisa merekam kamera resolusi Full HD 60 fps, kurang lebih seperti ini. Dan ini termasuk lumayan oke, meskipun memang noise-nya masih ada sedikit berasa ya guys. Tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus Zenfone 11 Ultra kalau kita gunakan buat perekaman video. Oke, ini kita coba untuk kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Di sini dalam kondisi low light ya, kondisi malam hari. Dan kita bisa switchable lens juga. Kita coba ke ultra wide-nya untuk melihat perbandingannya. Dan ini kalau untuk ultra wide-nya memang agak kurang kalau dalam kondisi low light ya. Ya, tapi ini sebenarnya sudah lebih improve daripada generasi sebelumnya sih guys. Untuk kamera utamanya seperti ini ya, berasa ya untuk kualitas kamera utamanya seperti ini. Detailingnya masih termasuk oke, dan kita coba untuk kamera telefotonya. Ya, kamera telefotonya juga lumayan guys. Meskipun ada mungkin yang perlu diperbaiki oleh Asus adalah dari sisi autofocusnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk kamera utamanya ya. Kalau untuk low light memang kita lebih menyarankan pakai kamera utamanya saja. Kurang lebih seperti ini ya guys untuk review kamera malamnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Oke, ini kalau kita coba untuk potret videonya dalam kondisi low light kurang lebih seperti ini kita coba, dan dia hanya bisa rekam di belakang ya untuk potret videonya. Kurang lebih seperti ini, tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian upgrade berikutnya yang kita rasakan ya, itu dari sisi speakernya. Kualitas dual speaker stereonya itu benar-benar cakep, kenceng banget, dan bagus banget. Kalian bisa dengarkan suaranya tuh di video unboxing, kita sudah tes speakernya di sana. Itu cakep banget guys. Benar-benar top, marko top. Menurut kita salah satu yang terbaik di kelas harganya. Kita belum menemukan flagship lain yang punya karakteristik suara selain HP-nya Asus ya, yang sebagus punyanya Asus di kelas harganya ya guys. Di harga 10 juta itu menurut kita nih terbaik sih guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Jadi sudah pasti komplit lah guys. Namanya juga flagship. Beberapa hal mengenai HP ini yang kalian perlu ketahui ketika kalian beli. Dimana yang pertama, HP itu menggunakan slot SIM card, dual SIM card tanpa micro SD slot, dan tidak support eSIM. Jadi kita tidak menemukan untuk fasilitas untuk nambah eSIM, nggak ada guys. Jadi ya itu agak disayangkan, mengingat rata-rata mungkin sebagian orang tuh suka pakai eSIM ya sekarang ya guys. Tapi ya semoga di next generation ada dukungan support eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah jelas, ini adalah HP flagship, sudah support virtual background zoom, jadi sudah pasti aman banget. Kemudian beberapa fitur HP ini menarik, di mana dia punya NFC, kemudian sudah support USB OTG, IP rating IP67, kemudian dia juga masih punya jack 3,5 mm yang tidak pernah ada lagi di kelas harga 10 jutaan ke atas guys. Itu sudah tidak ada lagi yang HP yang menyediakan headphone jack 3,5 mm. Ini hanya di Asus doang nih. Terbaiklah Asus.
Kemudian untuk manajemen panasnya jelas ini sudah mendapatkan improvement yang jauh lebih bagus, lebih stabil dibandingkan Asus ZenFone 10 ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps, kita masih menemukan ada sedikit glitch yang kemungkinannya adalah bug software. Sehingga ketika kita pakai itu kadang-kadang ya, titik lokasinya itu tidak persis di lokasi yang kita berada saat itu. Dan kita nggak tahu itu apakah masalah bug software atau gimana, tapi ya semoga dari Asus bisa memperbaiki dengan update software ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini dibekali oleh jaminan update software 2 kali update OS dan 4 tahun security. Memang ini akan menjadi serangan kompetitornya, di mana kebanyakan kompetitornya itu rata-rata sudah update software-nya lebih panjang daripada Asus yang hanya 2 kali update OS ya guys. Kemudian, seperti tren 2024 yang dimana brand-brand smartphone tuh sama-sama berlomba-lomba membawa AI di smartphone-nya, Asus juga nggak ketinggalan nih guys. Asus ZenFone 11 Ultra ini juga membawa fitur AI, di mana ada beberapa fitur AI yang dibawa oleh HP Asus ZenFone 11 Ultra ini, yang catatan ini akan dapatnya setelah update ya guys. Jadi tunggu aja update-nya. Di sini ada fitur namanya AI Call Translator, di mana kita bisa telepon, bisa translate langsung live ketika kita telepon guys. Itu sesuatu hal yang menarik ya guys, dan itu menurut kita sih cakep ya guys. Kemudian, AI untuk transkrip audio kalian. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat bagus banget dan tidak pernah ada sebelumnya ya guys. Kemudian AI untuk wallpaper kalian jadi lebih dynamic, lebih menarik sehingga tidak monoton desainnya seperti itu aja. Kemudian ada fitur namanya AI untuk semantic photo search. Jadi kalian bisa search di galeri kalian untuk mencari foto yang kalian butuhkan atau kalian mau cari ya guys. Kemudian untuk AI noise cancellation ini untuk membantu kalian ketika kalian telepon atau kalian record audio itu supaya lebih bagus, lebih reduce untuk noise-nya ya guys. Selain ada fitur AI, HP ini juga support namanya Phone Link, dan Glide X itu adalah fitur yang untuk connect smartphone kalian ke laptop kalian. Itu hal yang termasuk salah satu yang kombinasi yang menarik dari Asus ya guys. Kesimpulannya, HP ini tuh layak banget untuk kalian beli. Ini adalah HP yang termasuk HP yang all-rounder di kelas harganya. Menurut kita dia performance-nya oke, kameranya oke, fiturnya juga lengkap guys, dan menarik ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!